Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul melalui kelas virtual, di mana untuk 80 menit ke depan kita akan membahas mengenai tetap lanjutan dari masalah ekonomi, yaitu sistem ekonomi. Sebelum memulai, mungkin kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, untuk mengawali kelas malam ini. Halo, Assalamualaikum. Gimana? Suaranya udah jelas? Mbak Hu? Oke. Mbak Lina jelas? Apa kabar nih semua? Sehat-sehat kah? Oh iya, alhamdulillah. Semoga Mbak senantiasa diberikan kesehatan dan tenaga yang cukup ya untuk mengikuti kelas kita, walaupun habis berlelah-lelah dalam pekerjaannya dari pagi sampai di penghujung hari ini. Semoga masih tetap semangat. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat kita pertemuan terakhir tuh kita membahas tentang apa? Halo Mbak, pada dengar? Ada yang ingat gak sih masih saya membahas materinya yang paling terakhir itu apa ya? Halo Mbak gimana? Jadi pekan lalu itu, halo. Jadi pekan lalu itu kita membahas terakhir mengenai sistem ekonomi ya, sampai pada sistem ekonomi pasar atau liberal. Halo. Sekarang gimana suaranya? Oke, jelas ya. Mungkin kalau kurang jelas karena sinyal saya lagi merah. Terakhir pada pertemuan pekan lalu itu kita membahas mengenai sistem ekonomi ya, yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sinyalnya ngajak jantung. Bisa Mbak Maya keluar dulu, terus sign in lagi. Oh, sekarang suara saya jelas nih. Kalau nggak ada masalah nggak usah sign out. Oke. Oke, kemarin itu sampai sistem ekonomi pasar atau liberal ya. Saya review aja dulu ya dari awal. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Ada yang jelas? Ada yang mau menjelaskan?
simpelnya sistem ekonomi tradisional itu apa? Yang masih kecantol materi yang pekan lalu, kira-kira siapa yang mau berkomentar gitu. Inti dari sistem ekonomi tradisional itu apa? Sistem ekonomi komando itu apa? Wah, pada nggak nyahut nih. Gimana teman-teman? Kalau gitu saya ulang ya. Saya review. Oke, kata Mbak Waina, sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang sudah ada sejak dahulu. Kemudian, Waalaikumsalam Mbak Fitria Jayadi. Ya, nggak apa-apa. Mbak Fitri, baru apa? Saya baru lihat namanya atau gimana nih? Ada yang mau bantu? Mbak Wina sudah memaparkan tadi sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang sudah ada sejak dahulu. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh, Mbak Fitri nggak pakai headset. Oke. Mbak Wina emang mau kemana? Udah masuk koper catatannya. Oh, mudik ke Indo. Oh, mau mudik ke Indo ya? Wah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oh, gitu. Terima kasih ya masih menyempatkan gitu untuk mengikuti kelas ini walaupun dengan kerempongan mudiknya. Semoga nanti walaupun di Indo masih bisa ikut, kalau jaringannya mendukung gitu ya. Iya benar sekali. Oke deh. Anyway, melanjutkan dari apa yang Mbak Wina udah sampaikan, yaitu benar sekali ekonomi tradisional adalah ekonomi yang sudah lama ada. Yang lebih tepatnya itu adalah sistemnya itu berpola dari nilai budaya atau asas-asas yang berlaku pada saat itu. Kalau kita lihat dari namanya pun kan sistem ekonomi tradisional. Tradisional itu masih sangat sederhana begitu ya. Jauh dari kata misalnya ada yang berkembang atau apa, kebijakan-kebijakannya pun berdasarkan atas lingkungan yang terjadi pada saat itu atau norma-norma budaya pada suatu daerah tertentu. Seperti itu. Nah, apa yang ciri-ciri utama dari sistem ekonomi tradisional ini, yaitu adanya ketidakambisiusan. Maksudnya di sini ya manusia atau masyarakat yang memakai sistem ekonomi tradisional ini hanya berdasar bagaimana dia memenuhi kebutuhannya pada saat itu juga. Jadi persaingan itu tidak terlalu ketat dan tingkat produktivitas masyarakat pun masih rendah. Jadi dia hanya
berpikir bagaimana nih cara saya mencukupi kebutuhan saya pada saat itu juga. Terus karena dia hanya orang-orang yang pelaku ekonomi tradisional ini hanya mengandalkan kebutuhan yang sangat mendesak atau misalnya kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka perkembangan teknologi pun kurang gitu, karena yaitu kembali tadi ya, karena produktivitas masyarakat yang rendah sehingga untuk berkembang pun ya sangat sulit gitu. Negara yang masih memakai sistem ekonomi ini mungkin udah ini ya, udah tidak, sudah jarang lah. Mungkin negara ekonomi yang benar-benar negara ketiga yang miskin gitu, yang pertumbuhan ekonominya sangat rendah, mungkin seperti Ethiopia. Ataupun kita bisa melihat dari ininya, dari lebih khususnya, biasanya sistem ekonomi ini masih dianut pada suku-suku tertentu. Misal kalau misalnya di Indonesia, suku Baduy, suku Rimba mungkin masih menggunakan sistem ekonomi ini sebagai dasar kegiatan ekonominya. India lebih berkembang sekarang. India kan hampir sama dengan kita. Kayak gitu ya. Lanjut, bedanya dengan sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, dari kata komando atau terpusat, kita bisa analisis bahwa dalam sistem ekonomi ini, pelaku ekonomi yang sangat berperan adalah pemerintah itu sendiri. Nah, pemerintah ini adalah motor dari kegiatan ekonomi yang berkembang pada negara tersebut. Contoh dari negara-negara yang memakai sistem ini adalah Cina, Rusia, atau Korea Utara. Jadi model-model dari negara yang komunis gitu, istilahnya komunis ya, pemerintahnya itu sangat mendominasi kegiatan ekonomi dan kenegaraan dari negara tersebut. Ciri-cirinya yang intinya itu perencanaan ekonominya semua dari perencanaan ekonomi, kegiatan produksi dan pengawasan itu secara terpusat dikontrol oleh pemerintah atau namanya central planning. Sumber ekonomi pun dikuasai oleh pemerintahnya. Kebebasan individu hampir tidak ada pada sistem ini. Itu. Iya, ada kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya berarti saya ulang ini ya, karena kan kita pekan lalu sampai membahas tentang sistem ekonomi pasar liberal ya. Akhirnya itu sistem ekonomi pasar liberal. Saya sebenarnya cuman mau mereview apa yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Nah, kayaknya nggak ada yang kecantol nih. Berarti saya ulang apa ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi masing-masing ini, tradisional dan komando. Ketika kita tadi ya, kembali lagi, ketika saya menyebutkan ciri-cirinya, kita sebenarnya sudah melihat, bisa membaca kelebihan atau kekurangan dari sistem ini. Pertama, sistem ekonomi tradisional itu kelebihannya tidak ada persaingan. Ya, secara si pelaku ekonominya atau orang-orang atau masyarakat yang melakukan sistem ekonomi tradisional ini hanya memenuhi kebutuhan individualnya.
Jadi tidak ada persaingan. Terus konflik pun hampir tidak terjadi karena semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Terus cukup aman. Kelebihan yang lainnya adalah cukup aman karena malam Mbak Muti. Lanjut lagi ya. Kelebihan yang ketiga adalah cukup aman karena anggota masyarakat tidak dibebani dengan target-target yang harus dicapai. Kemudian yang terakhir itu, kelebihan yang terakhir tidak menimbulkan tekanan jiwa atau stres bagi masyarakat. Karena ya tidak ada persaingan itu tadi. Kekurangan dari sistem ini karena orang-orangnya, pelaku-pelakunya hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan individualnya, maka jatuhnya ya tidak untuk meningkatkan kesejahteraan si manusia itu. Jadi tidak ada pertumbuhan, tidak ada ambisi mencari keuntungan. Kemudian untuk perubahan pun, untuk perkembangan ya sangat hampir tidak ada ya, karena tidak ada ambisi dalam mencari keuntungan itu tadi. Kemudian ya kita balik lagi ke sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya tadi saya udah jelaskan bahwa semua kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, pengawasan itu secara terpusat atau namanya central planning. Jadi pemerintah di sini mendominasi dalam kegiatan central planning ini. Terus sumber-sumber ekonominya pun dikuasai semua oleh pemerintah. Milik perseorangan maksudnya di sini adalah kayak perusahaan yang berdiri sendiri itu hampir tidak ada, karena semua dikuasai oleh pemerintah. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja pun diatur oleh pemerintah. Nah, yang terakhir cirinya adalah harga dan tingkat bunganya pun diatur oleh pemerintah. Ya. Waalaikumsalam, Cik Anas, monggo Mbak Maya. Nih, jadi semua dikendalikan oleh pemerintah ya Bu? Iya. Untuk sistem ekonomi komando atau terpusat. Tadi kan saya udah sebutkan ya contoh dari negara-negara yang masih menganut sistem ini, yaitu negara yang sistem pemerintahnya itu yang masih komunis gitu. Jadi peran pemerintah sangat dominan di situ. Salah satunya adalah Korea Utara, Rusia, dan Cina. Malam Mbak Zeti Safira, monggo. Nah, kemudian kelebihan dari sistem ekonomi terpusat. Sebelum saya lanjut, saya ingin menegaskan dulu ya. Jadi ini tuh materi kita, Mbak bisa lihat, teman-teman bisa lihat di ini ya, modulnya masing-masing. Yang saya bahas ya juga ada kelebihan dan kekurangan pun ada di modulnya gitu. Saya hanya membahas dan menjelaskan apa maksud dari poin-poin itu. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau misalnya saya terlalu cepat dikontrol ya. Sistemnya ini nggak terpusat kok, nggak terpusat dari saya aja. Iya. Waalaikumsalam Mbak Alfian. Ya nggak apa-apa, monggo. Ya kalau misalnya jarang buka buku ya nggak apa-apa sih. Cuman nanti ya untuk mereviewnya lebih gampang gitu. Bisa lihat dari rekaman YouTube-nya, dan kalau misalnya mau menambah ilmunya lagi, misal ini Mbak, ini penjelasan dari saya kok
dari saya kurang nih, saya kayaknya lihat referensi di buku lebih enak gitu ya, bisa lah, tergantung mbak-mbaknya gimana metode belajarnya. Kita lanjut ya. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat ini atau sistem ekonomi komando ini adalah karena pemerintah yang berperan penting, maka pemerintah pun bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kemudian kelebihan yang kedua adalah kebutuhan rakyat terpenuhi secara menyeluruh karena pendistribusiannya diatur oleh pemerintah. Terus tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat karena semua adalah kelas pekerja pemerintah. Jadi ceritanya tuh di pemerintah nih, nah punya masyarakat. Nah masyarakatnya itu nggak ada kasta-kasta. Ini pimpinan, ini apa? Karena semua bekerja untuk pemerintah. Terus kelebihan yang terakhir adalah krisis ekonomi hampir atau jarang terjadi, hampir tidak pernah terjadi karena semua masalah ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Kemudian kekurangannya adalah inisiatif dan kreativitas perorangan ini tidak berkembang sehingga menghambat kemajuan teknologi. Maksudnya dari kreativitas perorangan ini, kenapa dia tidak berkembang? Karena pemerintah tidak memberikan ruang untuk Mbak Atun baru masuk ya. Oh iya, selamat bergabung Mbak. Jadi nanti yang belum dapat buku nanti bisa download di grup FB-nya, ada semua modulnya ada di situ. Download yang buku ekonomi. Berarti udah rame ya. Mbak Sumarni mungkin baru juga ya. Iya bener. Tuh dikasih petunjuk sama Mbak Maya dan Mbak Afu nih. Yang untuk dapat buku seperti ini modelnya, jadi bisa di-download di grupnya masing-masing. Oh bukan di Play Store Mbak. Jadi iya kayaknya yang baru ini Mbak Atun, Mbak Fitria Jayadi ya. Mbak Fitria Jayadi, Mbak Atun, Mbak Siti Sumarni. Bisa download electronic booknya via grup FB-nya. Nah, kalau misalnya tidak bisa terbuka, ya harus download aplikasinya dulu yang kata Mbak Maya itu, download Acrobat Reader-nya di Play Store ya. Itu udah dijelasin semua sama Mbak Wina, Mbak Maya, dan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kekurangannya itu adalah inisiatif dan kreativitas perorangan dalam sistem ekonomi terpusat tidak dapat berkembang, sehingga dapat menghambat kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Jadi, karena semuanya maksudnya adalah disuapi sama pemerintahnya, jadi individu-individunya, masyarakatnya tidak independen atau sangat bergantung sama pemerintahnya. Jadi tidak ada
perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi. Kemudian hak milik perseorangan tidak diakui. Ini jelas karena semua sumber ekonomi, perencanaan dan kegiatan penguasaan pun diatur oleh pemerintah. Jadi tidak ada milik perseorangan atau swasta. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah kebebasan pribadi sangat terbatas karena setiap orang diminta untuk taat melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jelas ya. Yang terakhir, kekurangan yang terakhir adalah informasi tidak akurat karena panjangnya jalur birokrasi. Kalau berbicara dengan pemerintah ya selalu pasti berbicara tentang birokrasi yang dibuat oleh dibuat oleh sang pengatur, yaitu pemerintah. Oke, kemudian kita masuk ke sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang ada yang bertanya nih, sistem ekonomi di Indo kadang ada kendala di pemasaran ya Bu? Iya, itu biasanya sih lebih ke regulasi atau aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Khususnya mungkin ke barang-barang kita atau produksi kita khususnya di Indonesia itu sangat kurang gaungnya atau kurang dipasarkan di negara-negara lain, sehingga untuk pasar internasional mungkin masih kalah dengan negara-negara yang lain. Mbak Maya nanya, Bu, kapan dikasih tugas? Iya, nanti sabar Mbak. Abis ini kita bakalan membahas tugas. Jadi tenang dulu. Biar rame, iya. Biar rame. Oke, kita lanjut ya. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang menyerahkan semuanya ke pasar, jadi sifatnya bebas. Hal ini pure, tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Jadi setiap individu-individu bebas untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi yang banyak berperan dalam sistem ini adalah individu-individu dalam suatu negara. Nah, sistem ini sangat erat kaitannya dengan bapak ekonomi yang namanya Adam Smith. Jadi dalam bahasa Perancis sistem ini disebut laissez-faire, yang artinya biarkanlah. Jadi biarkanlah itu bebas, maksudnya adalah bebas. Semua individu-individu berhak untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan berhak untuk mengatur perekonomian sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa ciri-ciri dari sistem ekonomi ini? Antara lain, apa ciri-ciri dari sistem ekonomi ini? Pertama yaitu semua alat dan sumber produksi bebas dimiliki perorangan, kelompok masyarakat atau perusahaan-perusahaan. Jadi sumber-sumber produksi, sumber-sumber ekonomi
dikuasai sepenuhnya individu atau kelompok, tidak ada campur tangan dari pemerintahnya. Kemudian kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Ini jelas. Setiap orang diberi kebebasan dalam hal pemakaian barang dan jasa. Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi ini. Jadi, individu yang memiliki modal yang tinggi, entah itu modal produksi, modal darurat, modal uang atau modal usaha, itu yang bisa mengkontrol kegiatan ekonomi di negara itu. Selanjutnya, kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan mencari laba. Ya, jadi ini sifatnya profit oriented banget ya, tapi khusus untuk individu itu sendiri atau masyarakat yang menggerakkan ekonomi itu. Yang terakhir, adanya persaingan antar pengusaha. Ya, ini jelas karena saking bebasnya individu masing-masing bergerak untuk menentukan ekonominya sendiri, bergerak dalam perekonomian itu, otomatis persaingannya pun sangat tinggi. Halo, sekarang gimana? Aduh, kasihan. Oh, suaranya kecil. Sekarang gimana? Halo, halo. Masih sama ya? Oh gitu. Sekarang gimana? Jelas? Oh udah. Oke. Yang lain udah oke semua? Sinyal saya padahal hijau. Saya naikkan lagi ya ininya. Oke. Nah, itu tadi ya ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi ini antara lain pertama yaitu setiap individu memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupan ekonomi sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi, di sini karena individunya bebas untuk mengatur kehidupan ekonominya, maka mereka bisa mengembangkan bakat atau potensi dari individu itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena kebebasan berusaha dan bersaing, maka ini akan mendorong setiap orang untuk mencari kemajuan. Apa dampaknya? Kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi akan bertumbuh gitu. Oh, sekarang jelas. Ya, monggo Mbak Nila join. Kemudian hak milik diakui dan adanya kebebasan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik bagi kepentingan pribadi, kreativitas mencari keuntungan menjadi tinggi.
Apa maksudnya adalah karena si individu ini bisa memanfaatkan semua sumber-sumber ekonomi yang ada, makanya individu-individu ini atau pelaku-pelaku ekonomi ini berlomba-lomba atau mengembangkan kreativitasnya mencari keuntungan. Jadi di sini bisa membuat individu itu menjadi kreatif. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir, persaingan di sini sangat ketat. Karena sangat ketat, maka pelaku ekonomi, individu atau masyarakat itu sendiri berlomba-lomba untuk membuat produksi yang bagus, sehingga produksinya bisa bersaing di pasaran. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini adalah pertama yaitu kebebasan bersaing, mengakibatkan yang paling kuat akan merajai sistem merajai dunia ekonomi itu, dan yang paling lemah akan semakin tertindas. Apa maksudnya? Ya yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin miskin gitu. Tidak terciptanya pemerataan pendapatan, karena siapa yang paling bisa berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka dialah yang paling kaya. Bisa saja misal kita berandai-andai di Jawa itu akan lebih karena bisa bersaing dan segala macam, masyarakatnya akan lebih berkembang maju dibanding misalnya di masyarakat orang timur gitu, masyarakat di timur, karena mungkin infrastruktur dan segala macamnya kurang, pengetahuan kurang, maka semakin tidak bisa berkembang seperti itu. Selanjutnya adanya kebebasan produksi dapat mendorong terjadinya krisis ekonomi. Jadi karena individu atau masyarakatnya ini bebas untuk memproduksi segala macam barang, hal ini dapat memicu krisis ekonomi. Jadi bisa saja barangnya ada yang tidak laku, sehingga karena produksinya menumpuk, kemudian bangkrut dan bisa menyebabkan krisis ekonomi. Yang terakhir, kekurangan yang terakhir dalam sistem ekonomi liberal ini adalah ini dapat menimbulkan monopoli. Maksudnya adalah siapa yang paling memiliki modal yang banyak, memiliki modal paling besar, akan menguasai dunia ekonomi itu, sehingga bisa saja misal karena dia misal listrik dikuasai oleh swasta, kita andaikan ya, misalnya perusahaan listrik dikuasai oleh swasta yang modalnya sangat besar, sehingga ketika konsumen ingin menikmati, produsen atau perusahaan listrik ini bisa semena-mena dalam memberikan tarif atau harga untuk produk listriknya, karena dia menguasai perusahaan listrik dalam kegiatan ekonomi itu, seperti itu. Ia akan menimbulkan listrik mahal. Nah, dari
dari yang saya jelaskan tadi, sistem tradisional, komando pasar. Nah, sebenarnya negara-negara yang menganut sistem tradisional, komando dan pasar itu tidak sepenuhnya menerapkan sistem ini gitu. Kayak misalnya pasar tidak sepenuhnya diserahkan ke individu, tapi negaranya pun pemerintah pada negara tersebut, misal kalau yang pasar itu seperti Amerika ya, sistem ekonominya itu tidak murni dilepas begitu saja di pasar, tapi masih ada at least pengawasan dari pemerintahnya itu sendiri. Nah, itu kita bisa lihat di dalam sistem ekonomi campuran. Lanjut ya, sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi yang menggabungkan posisi pemerintah dan sektor swasta. Jadi pemerintah dan swasta sama-sama diakui keberadaannya. Jadi sistem ekonomi campuran ini perpaduan antara sistem liberal dan sistem ekonomi terpusat. Contohnya, ya banyak rata-rata negara menganut sistem ini. Contohnya seperti Mesir, Malaysia, di Asia, negara-negara di Asia, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi ini pertama yaitu dengan adanya campur tangan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan teratur dan stabil. Jadi tidak ada lagi yang hanya satu perusahaan menguasai semua lini-lini ekonomi, misalnya listrik dipegang oleh swasta. Jadi ada regulasi dari pemerintah sehingga harga-harganya bisa lebih stabil, bisa terjangkau oleh konsumennya seperti itu. Terus yang kedua, kelebihan yang kedua adalah karena inisiatif dan kreativitas seseorang diakui, maka terdorong untuk mencari keuntungan. Kata Mbak Siti Sumardi, ini Indonesia. Iya bisa masuk dalam sistem ekonomi campuran, tapi nanti Indonesia ada sistem ekonominya tersendiri. Nanti kita bahas. Terus kelebihan yang ketiga adalah tugas pemerintah tidak terlalu berat karena pemerintah berkolaborasi dengan bantuan dari swasta atau individu. Terus karena adanya kontrol dari pemerintah, maka ini dapat memperkecil potensi monopoli swasta berkembang. Kekurangan dari sistem ini adalah sulit untuk menentukan unsur yang benar sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan ketelitian dan kejelian. Jadi karena kita ketahui ya, masyarakat itu kebutuhannya macam-macam. Nah, ketika pasar ingin memenuhi kebutuhannya masyarakat semua, maka di situ sangat susah untuk menyeragamkan atau paling tidak mengambil parameter dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga ini bisa menjadi kekurangan dari sistem ekonomi ini. Ada pertanyaan dari Mbak Anas, kenapa sistem ekonomi di Indonesia masih melemah? Apa penyebabnya?
Melemah penyebabnya adalah dari regulasi asas ekonomi sebenarnya sudah bagus ya, tapi karena balik lagi ke pelaku dan yang terjadi di lapangannya itu seperti apa. Ya salah satunya ya masih tentang korupsi itu sendiri, uang yang kecil masih dikorupsi sama koruptor kita. Terus belum pemerintah kita masih ada kendala dalam memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Misal nih, kita adalah negara agraris, yaitu negara yang sumber ekonominya bisa dari agraris itu apa ya, dari bercocok tanam lah istilahnya. Kita bisa menghasilkan penghasil beras ya, tapi balik lagi kenapa? Karena kalau kita lihat ya dari komposisi Indonesia, lautnya luas, tanahnya luas gitu, banyak yang bisa dimanfaatkan, tapi balik lagi karena pemerintah masih memiliki kendala untuk memanfaatkan itu, maka ekonomi kita masih sangat lemah gitu, masih lemah untuk jika misalnya terjadi inflasi, kenaikan dolar dan segala macam, pemerintah kita, ekonomi kita tuh menjadi lemah seperti itu. Ya, bisa salah satunya yang sudah dikatakan oleh Mbak Siti Sumarni ini ya, banyak masyarakat kita kurang cinta produk Indonesia. Bisa juga salah satunya itu karena kalau misalnya kita bayangkan ya, kita membeli barang kita sendiri, otomatis kita menyumbang atau memberikan keuntungan untuk perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga kalau misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah kaya gitu ya, mampu, nah itu akan berkontribusi dalam pembangunan kita. Misalnya ketika misalnya keuntungan dari negara tersebut naik, keuntungan dari perusahaan tersebut naik, maka sumbangsinya ke pemerintah adalah membayar pajak pun tinggi gitu, dan hasil pajak itu ya digunakan untuk membangun ekonomi dan sarana dan prasarana untuk negara kita. Iya, masih banyak masalah-masalah yang perlu dibenahi dari Indonesia. Ya. Selanjutnya nih, sistem ekonomi Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia sebenarnya memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu didasarkan atas undang-undang dan Pancasila. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia itu biasanya disebut demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Jadi dasar ekonominya ya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa inti dari sistem ekonomi ini? Yaitu tujuannya itu mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan.
Jadi masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, kemudian pemerintah berkewajiban dalam pengarahan atau membimbing si pelaku-pelaku ekonomi itu tadi. Landasan demokrasi ekonomi adalah Pancasila, dan landasan konstitusionalnya adalah, yaitu landasan dari aturannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Indonesia itu yaitu pasal 33 dalam Undang-Undang 1945. Yang masih ingat pelajarannya dulu ya, yang tentang pasal-pasal itu. Nah, tema tentang ekonomi itu ada dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Ada 3 ayat nih. Ayat pertama berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi yang dikedepankan adalah asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi sumber-sumber ekonomi yang penting untuk kemakmuran masyarakat dikuasai oleh negara. Terus yang butir ketiga yaitu ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Balik lagi, intinya adalah kemakmuran rakyat. Nah, secara garis besar itu ciri-ciri dari sistem ekonomi Indonesia adalah peranan negara penting tetapi tidak dominan. Maksudnya adalah pemerintah di sini adalah alat pengontrol, pembuat regulasi, tapi regulasinya juga dibuat berdasar atas aspirasi masyarakat. Kenapa di sini pemerintah juga berperan? Karena untuk menghindari tumbuhnya ekonomi komando. Ya, ekonomi komando tadi yang terpusat ya, pemerintah tok sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi itu. Jadi intinya itu membagi tugas. Pemerintah ada dan pihak swasta pun ada. Terus yang kedua, sistem ini tidak didominasi oleh modal yang biasanya kita temukan di sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian masyarakat memegang peranan penting, yaitu kegiatan produksi dan segala macam dikerjakan oleh semua masyarakat di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat lain. Nah, salah satu tadi ayat yang disebutkan dalam pasal 33 yaitu mengenai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup dikuasai oleh negara. Kenapa ada apa tujuan dari ayat kedua ini, yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa-apa saja sih bagian dari hajat hidup orang banyak?
yaitu pertama yang berhubungan dengan kepentingan umum seperti pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi listrik. Nah, listrik ini emang benar-benar kebutuhan semua ya. Kemudian telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air, PDAM, terus kereta api, pembangkit tenaga atom, dan media massa. Nah, ini adalah hajat-hajat hidup yang dikuasai pemerintah. Kenapa pemerintah harus menjadi pengontrol ini? Karena untuk menjaga kestabilan harga sehingga tidak ada yang istilahnya monopoli, dan harga yang dikeluarkan di pasaran pun tidak semena-mena, tidak merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya di dalam sistem ekonomi Pancasila ini ada hal-hal yang harus dihindari. Apa saja itu? Yaitu free fight liberalism. Apa maksudnya? Sistem ekonomi liberal yang bebas, yang dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Nah, ini udah jelas ya. Jadi tujuannya itu kenapa pemerintah menguasai hajat hidup orang banyak atau kepentingan umum, karena tujuannya itu tidak ingin menciptakan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Terus sistem yang harus dihindari yang kedua adalah sistem etatisme, yaitu sistem ekonomi komando. Kenapa ini harus dihindari? Karena pemerintah di sini bersifat dominan yang dapat menyebabkan potensi yang ada di masyarakat atau individu itu tidak berkembang. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni. Kenapa ini harus dihindari? Karena ini tidak sesuai dengan asas Pancasila, yaitu keadilan sosial. Di dalam Pancasila butir kelima kan disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tujuannya kan untuk menciptakan keadilan. Ketika ada sistem monopoli ini, maka ini dapat berdampak ke masyarakatnya itu sendiri, karena mereka bakalan menerima harga yang tinggi karena dikuasai oleh satu sumber. Seperti itu. Oke, ya itu dari Mbak Sumarni, katanya belajar dari masyarakat Korea Selatan, mereka begitu bangga memakai produknya sendiri. Iya benar ya. Jadi salah satu juga untuk memajukan usaha atau memajukan ekonominya kita yaitu bangga dengan produk lokal. Ya, kita bisa lihat ya, Korea Utara itu produknya mendunia sekali. Hampir semua orang-orang yang ada di masyarakat Korea itu bangga menggunakan produknya sendiri. Bahkan itu juga berdampak ke bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain juga
ikut ikut ke Koreaan gitu. Hmm, ikut apa ya, mempercayai produk Korea itu sendiri gitu. Oke, bab satunya udah kelar. Ya, nggak apa-apa Mbak. Mbak. Nanti bisa lihat rekaman di YouTube. Kayak itu tadi ya, sistem ekonomi. Beberapa sistem ekonomi. Tadi nih Mbak Maya nanya, kapan nih kita dikasih tugas nih? Gitu. Nah, sekarang bukan tugas dulu. Kita bareng-bareng menjawab soal ya. Nih ada di sini pilihan ganda. Soal multiple choice, kita sama-sama menjawab. Kali aja nih, siapa tahu masih apa yang sudah saya jelaskan nyantol ke mbak-mbaknya semua. Halo, ini nggak bersuara, masih sadar semua kan, nggak tidur kan? Kayaknya malam ini yang terbanyak ya pesertanya 15 sampai 15. Alhamdulillah ya. Biasanya 11 doang. Oh, ada murid baru. Oke, kita sama jalan menjawab ya. Nih, ada soal pilihan ganda. Iya Mbak, iya kayaknya yang baru saya lihat nih Mbak Atun, Mbak Siti Sumarni. Hmm, iya nggak apa-apa Mbak Bintang. Ada Mbak Atun, Mbak Siti Sumarni, Mbak Nila kayaknya baru deh. Kenalan dulu. Nanti ya pertemuan bahasa Indonesia lah kita kenalan ya. Kita kan nanti ketemu. Oh iya Mbak Nila baru. Oh Mbak Mia nih. Ada 16 siswa. Itu dua. Empat belas doang ini yang masuk. Oh dan Dewi. Dewi itu siapa sih? Mbak Fitri aja ya deh. Ya bagus kalau gitu Mbak. Berarti udah terkenal jadi pembaca puisi handal. Oke nanti kalau misalnya masih ada waktu kita kenalan deh di akhir pertemuan ini. Nah ini ya ada tes pilihan ganda. Pada kesempatan ini saya tidak menyuruh untuk ini sebagai tugas, tidak. Jadi kita sama-sama membahas tentang ini gitu. Jadi kalian teman-teman bisa lihat di layar kumpulan pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kita jawab sama-sama. Ya jawabnya bareng-bareng. Ini di layarnya udah jelas nggak ininya? Apa perlu saya besarkan lagi?
Jelas ya? Oke, soal pertama, berikut adalah penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Berarti penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia kecuali, jadi cari yang bukan penyebab terbatasnya kebutuhan manusia. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya rata-rata jawabannya ini kompakan atau gimana nih? Ada yang B, Mbak Fitria. Rata-rata. Baca soal lagi, ulang nih. Pertama ya. Berikut adalah penyebab-penyebab tidak terbatasnya garis bawah ya, tidak terbatasnya kebutuhan manusia kecuali pilihannya pertama A, pertambahan jumlah penduduk, B, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, C, bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, D, peningkatan taraf hidup, dan E, kemajuan tingkat kebudayaan. Jawabannya apa? Mbak Siti Sumarni, Mbak Maya jawabannya B. Mbak yang lain B itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang jawab itu kemajuan tingkat kebudayaan. Kenapa menjawabnya itu gitu? Pertama kita bahas ya satu-satu. Pilihan pertama itu pertambahan jumlah penduduk. Iya, karena masyarakatnya tambah, penduduknya atau masyarakatnya tambah banyak, otomatis kebutuhan manusia itu semakin banyak lagi ya. Berarti ini benar adalah penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang, misal nih, kita ambil contoh aja deh, teknologi berkembang, misalnya HP yang zaman dulu masih layarnya hitam putih atau kuning, sekarang berubah menjadi smartphone, berarti itu teknologinya berkembang. Nah, permintaan akan handphone yang terkini pun berkembang kan, jadi ini adalah salah satu penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia, berarti itu benar. Kemudian bertambahnya kemiskinan dan pengangguran. Ketika misalnya orang-orang jatuh miskin, berarti penghasilannya berkurang dong. Secara tidak langsung dia harus merem kebutuhan yang ingin dia ini ya, kebutuhannya. Oleh karena itu ini adalah penyebab bukan penyebab tidak terbatasnya kebutuhan. Peningkatan taraf hidup iya termasuk, karena semakin kaya semakin banyak yang ingin dibeli gitu. Kemajuan tingkat kebudayaan pun masuk gitu, karena ini erat kaitannya dengan hampir sama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika misalnya kebudayaan yang naik, orang-orang semakin melek dengan apa-apa yang menjadi kekinian sekarang, maka orang-orang pun kebutuhannya pun semakin bertambah. Jadi di sini jawabannya adalah C. Ya. Oke, sepakat ya? Ya, gitu. Oke, kita lanjut nomor 2.
Pembagian kebutuhan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier merupakan pembagian berdasarkan apa? A. Waktu pemenuhannya, B. Intensitasnya, C. Sifat-sifatnya, D. Subjeknya, C. Cara pemenuhannya. Jawabannya Mbak Alfian B. Yang lain? Ada yang jawab C, ada yang jawab A. B, C. Oke, kita bahas. Jadi, pertama, waktu pemenuhannya. Kebutuhan dibagi menjadi apa yo? Sekarang, akan datang, gitu ya. Kemudian sifatnya terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian subjeknya. Subjek itu individu dan kelompok. Terus cara pemenuhannya. Cara pemenuhannya ini lebih masuk ke faktor-faktor produksi ya. Kayak macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan. Jadi nggak masuk dalam kategori ini. Jadi yang lebih tepatnya adalah intensitasnya B. Berdasarkan intensitasnya yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Buka lagi ininya catatannya ya. Oke. Nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak melalui benda adalah kebutuhan apa? Mbak Fitri yang nomor 2 itu jawabannya B, berdasarkan intensitasnya. Oke, yang semua kayaknya sepakat ya jawabannya Oke, benar sekali. Kebutuhan tidak melalui benda berarti kebutuhan rohani. Kita lanjut nomor 4. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, barang-barang yang tergolong kebutuhan tersier adalah apa? Yang tergolong kebutuhan tersier. Apa itu tersier? Kebutuhan luxury atau yang mewah-mewah gitu. Jadi kebutuhan yang menurutnya ini mewah nih, bukan kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang mendesak kedua gitu, bukan. Kira-kira apa jawabannya? Mbak Maya jawab A, rata-rata jawabnya C. Kita bahas satu-satu. Ada juga yang jawabnya B, Mbak Mia jawabnya B.
Kita lihat ya, pertama PlayStation dan VCD player. Nah, kategori ini sebenarnya ya bisa dikategorikan sebagai kebutuhan tersier ya, karena nggak guna-guna amat lah, lebih ke kebutuhannya orang, kebanggaannya orang. Tetapi ketika misalnya kita balik lagi orang yang misalnya mania game atau yang suka game atau DVD itu nonton CD dan segala macam, nah itu bisa jadi sekunder gitu. Ya, harganya juga nggak mahal-mahal amat. Kemudian radio dan televisi, ya bisa jadi sekunder ya, nggak mahal-mahal amat. Sepeda dan sepeda motor, telepon dan telepon genggam. Nah, jadi ya benar kata siapa tadi, parameternya ya carilah barang yang paling mahal di situ, yaitu tersier ya, bener ya. C berarti mobil dan villa representasi dari yang paling mahal gitu. Ya, benar sekali. Jadi 4C. Kemudian menurut subjek yang membutuhkan, nomor 5 ya. Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan terbagi atas subjek nih, subjek. Tadi udah dijelaskan. Mbak Bintang jawab E, yang lain? Mbak Muti, Mbak Mia, Mbak Alfian, Mbak Ari, Mbak Desti, Safira. Semua. Oke ya, berarti udah jelas. Karena kita lihat subjek dan sudah dijelaskan tadi, berarti yang lebih tepat adalah jawabannya 5 itu kebutuhan kelompok dan kebutuhan individual. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Kelangkaan sumber daya alam maksudnya nih. Sumber daya alam, tenaga kerja, serta modal dan teknologi menyebabkan terjadinya kelangkaan apa ini? Kata-kata jawab B, yang lain gimana? Mbak Wina Oke, hampir semua jawab. Ada yang A. B. Oke, hampir semua jawab B. Yang benar adalah B, sumber ekonomi. Kenapa A dan E itu tidak kurang tepat? Karena di sini D sudah menjelaskan kelangkaan sumber lebih spesifik ya, lebih khusus, sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi. Apa yang memayungi itu? Yang paling umum di sini apa? Ya, sumber ekonomi ya. Setuju ya? Kita lanjut nomor 7. Benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas serta untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Kata kuncinya di sini pengorbanan. Disebut benda apa? Mbak Sumali jawabnya benda substitusi. Oke, yang lain? Ada jawab benda C. C, B, D beragam ya.
Ayo. Menjadi barang yang benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas serta untuk mendapatkan diperlukan pengorbanan disebut benda ekonomi. B jawabannya. Kenapa disebut benda ekonomi? Kata kuncinya pengorbanan dan terbatas. Jadi orang ingin melakukan segala hal untuk memiliki benda itu. Kenapa dibilang benda ekonomi? Karena ada nilai ekonomi, nilai pengorbanan yang di dalam benda itu. Kenapa bukan dikatakan B itu barang produksi? Barang produksi adalah barang yang terdiri dari barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang, entah itu barang konsumsi atau barang ekonomi. Jadi kurang tepat kalau D. Tadi ada juga yang menjawab barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti. Jadi tidak titik beratnya tidak diperlukan pengorbanan di situ. Gitu ya. Setuju? Jadi jawabannya 7B. Kita lanjut, contoh-contoh benda bebas adalah apa nih? B, C, C. Oke, pada jawabnya udah pada ini ya. Rata-rata C jawabannya. Mbak Wina jawabnya A. Kita lihat benda bebas itu ya benda yang benar-benar ada gitu, yang tersedia aja di dalam kehidupan gitu. Kita bisa menikmatinya secara bebas. Nah, kenapa jawaban lebih tepatnya ya benar C ya, udara, sinar matahari, dan air pada saat banjir. Kenapa itu dikategorikan sebagai benda bebas? Karena ya persediaannya itu bebas untuk kita memiliki, tidak ada pengorbanan dalam menikmati ya, benda itu. Kenapa A itu tidak digolongkan sebagai benda bebas? Karena di situ ada kategori lapangan olahraga. Nah, lapangan olahraga itu kan sebenarnya tidak tidak selamanya bebas. Ada lapangan olahraganya yang harus bayar untuk masuk. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai benda bebas. Gitu ya. Oke, selanjutnya mau habis waktu. Oke, nomor 9 itu berdasarkan proses pembuatannya barang terbagi apa? Ayo jawabannya. Jonas E, yang lain B, E. Ya, kita percepat aja ya. Jawabannya adalah E, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Jadi, kuncinya adalah proses pembuatannya. Ternyata udah benar. Terus nomor 10 adalah hal yang menjadi masalah inti ekonomi adalah apa? Jawabannya adalah di sini B. Kita persingkat saja ya, B. Kebutuhan tidak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan terbatas. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.